Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan ini saya akan diskusi dengan tema mengukur pasangan terbaik Anies. Jadi beberapa video yang telah saya upload, saya sudah membahas tentang pasangan Anies dengan UAS, kemudian pasangan Anies dengan AHY, dan yang terakhir pasangan Anies dengan Sandiaga, ya, Sandi. Untuk memperoleh pasangan terbaik, saya akan coba melakukan satu pengukuran pasangan terbaik. Di sini yang saya ukur adalah pasangannya, ya, yaitu UAS, kemudian AHY dan Sandi. Nanti kalian akan saya ajak bagaimana cara mengukurnya dan alatnya apa. Jadi 3 pasangan Anies ini, yang pertama adalah Anies UAS. Itu saya kasih nomor 1, ya, nomor urut 1. Kemudian Anies AHY saya kasih nomor 2. Kemudian Anies Sandi saya kasih nomor 3. Jadi objek yang saya ukur adalah UAS, AHY, dan Sandi. Karena saya akan mencoba mencari pasangan terkuat dari ketiga pasangan ini yang cocok untuk menjadi pasangan di dalam Pilpres 2024. Jadi alat ukur yang saya gunakan namanya General Electric Matrix atau GE Matrix. Jadi dia lebih dikenal dengan GE Matrix. Jadi kalau rekan-rekan semua sudah mengikuti pendidikan di level S1 semester 6 akan memperoleh namanya manajemen strategi, ya. Salah satunya akan membahas tentang GE Matrix, ya. Jadi rekan-rekan semua, saya coba sedikit menjelaskan tapi bukan ngegurui, ya. Ngegurui. Jadi di sini ada sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu yang ini, ya. Vertikal itu disebut dengan parameter daya tarik pasar. Daya tarik pasar. Di dalam sumbu vertikal ini dibagi menjadi 3 baris. Baris pertama kita kasih angka low. Baris kedua kita kasih angka medium. Baris ketiga kita sebut atau kita kasih level high. Kemudian untuk yang horizontal, parameternya disebut prestasi kerja. Prestasi kerja ini untuk kolom yang pertama disebut atau levelnya adalah high. Untuk yang kedua disebut medium. Untuk yang ketiga disebut low. Jadi penilaiannya bukan angka 0 sampai 100, tapi di sini low, medium, high. Jadi lebih fleksibel, ya. Lebih fleksibel. Begitu pula yang horizontal.
horizontal ada high, medium, low. Jadi ini adalah alat ukur yang saya gunakan untuk mengukur pasangan Anies ya. Nah, kemudian proses pengukuran. Saya akan coba melakukan satu proses pengukuran dari parameter daya tarik. Nah, untuk para daya tarik ini mempunyai 3 indikator. Yang pertama kekuatan pasar dengan bobot 45, kemudian lingkungan persaingan, tentunya lingkungan persaingan di bidang politik ya. Ini bobotnya 30. Selanjutnya akses pasar itu bobotnya 25. Kemudian skor yang saya berikan antara 1 sampai 5. Yang dimaksud dengan angka 1, angka 2, angka 3 itu adalah angka 1 itu untuk UAS, angka 2 untuk AHY, angka 3 untuk Sandi ya. Karena ini ada skornya, ada bobot dan skor, nanti akhirnya ada jumlah ya. Jumlah 1 untuk UAS, jumlah 2 untuk AHY, jumlah 3 untuk Sandi. Jadi caranya begini. Kita lihat yang kekuatan pasar. Kekuatan pasar ini adalah bagaimana caranya di si kelompok 1 atau pasangan 1 ini untuk memperoleh suara ya, untuk memperoleh suara ya. Di sini UAS diberi skor 4. Mengapa 4? Karena di sini UAS ini adalah seorang ustadz ya, seorang ustadz yang notabene menciarkan agama Islam. Sementara kita tahu pada pemerintahan yang sedang berjalan ini UAS banyak ditentang ya dari kelompok-kelompok tertentu. Maka nilainya tidak bisa maksimal 5. Maka diberi angka 4. Kemudian kita masuk ke pasangan yang nomor 2 yaitu AHY. Kenapa di sini 5? Karena semua lini baik itu muslim maupun non muslim bisa menerima pasangan nomor 2 ini. Kemudian untuk kekuatan pasar yang nomor 3, pasangan nomor 3 ini adalah 4 ya. 4. Jadi di sini kenapa nilainya 4? Karena masih ada sentimen yang terjadi karena dia masuk di dalam pemerintahan yang saat ini ya. Karena dia tadinya sudah didukung oleh emak-emak, kemudian dia bergabung dengan pemerintah, maka nilainya adalah 4. Jadi kita lihat kalau dikalikan 4 kali 45 adalah 180. Di sini 5 kali 45 225, 4 kali 180 ya. Kemudian untuk lingkungan persaingan di bobotnya adalah 30. Kemudian di sini skornya adalah 4. 4 itu kenapa? Yaitu persaingan politik ya. Sementara
si UAS ini larinya ke masalah ke dunia agama ya. Dunia agama yang mengajak lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja ya. Sementara di dunia politik itu ada yang lurus, ada yang bengkok ya. Makanya untuk di dunia politik, lingkungan persaingan, UAS ini memperoleh angka 4. Sementara pasangan yang nomor 2, dia mendapat skor 5 karena memang ini dunianya dia ya, dunia politik ya. Sama dengan yang nomor 1, yang nomor 3 ini juga nilainya skornya 4 karena pasangan 3 ini halus orangnya ya, tidak bisa bermain kasar. Artinya yang serudak-seruduk gitu ya, sehingga memang dia orangnya pebisnis ini adalah yang nomor, makanya skornya adalah 4. Sehingga kalau dikalikan diperoleh angka 120, 150, 120 ya. Kemudian akses pasarnya. Akses pasarnya itu bagaimana rakyat bisa bertemu secara cepat dengan pimpinannya, yaitu di sini pasangan nomor 1 skornya adalah 5 karena dia ustadz, tidak perlu birokrasi yang bertele-tele. Begitu pula yang nomor 2. Nomor 2 itu karena ketua umum tapi belum menjabat ini ya di pemerintahan, maka cepat untuk akses pasarnya. Sedangkan yang nomor 3, dia ini sudah menjabat menteri saat ini. Untuk masuk ke akses ketemu dia aja juga lewat birokrasi yang macam-macam ya. Karena kita tahu seorang menteri itu ada satu tingkat di bawah presiden. Kalau dianya sendiri yang mau turun ya baru bisa cepat. Tapi kalau dari bawah ke atas banyak filternya. Sehingga kalau dilakukan penjumlahan nilainya yang satu 125, 125 dan 75. Sehingga totalnya adalah 425, 500. 500 itu adalah nilai puncak ya, nilai tertinggi sama 375. Ini gambarannya ya. Jadi untuk pasangan yang nomor 1 totalnya adalah 425, pasangan nomor 2 itu 500 yaitu top rankingnya, yang nomor 3 adalah 375. Kemudian saya akan menjelaskan nilai 425, 500, 375 itu masuk di mana. Ini jadi mereka bertiga itu masuk di level high ya. Mereka bertiga itu masuk di level high. Karena batasannya antara 500 sampai 301 gitu. Kemudian berikutnya saya akan coba melakukan satu proses pengukuran prestasi kerja. Jadi parameter prestasi kerja. Jadi sama indikatornya adalah 3, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Jadi kalau kita lihat pendidikan itu ketiga-tiganya adalah 5. Kenapa? Karena kita tahu presiden untuk menjadi seorang presiden lulusan SMA saja bisa. Untuk menjadi seorang menteri tidak lulus SMA saja bisa ya, itu suka-suka itu. Jadi tidak ada persyaratan yang tergantung situasional. Maka pendidikan dari ketiganya saya kasihkan skor paling tinggi karena mereka sudah
memenuhi syarat, yaitu 555. Kemudian pelatihan. Pelatihan ini yang terkait dengan pelatihan politik ya, yang terjadi di perpolitikan. Jadi di sini saya lihat bahwa yang pasangan nomor 1 nilainya atau skornya 4, pasangan nomor 5 ini skornya 5, dan pasangan yang ketiga ini adalah skornya 4. Jadi di sini adalah hal-hal politik yang dihadapi mereka. UAS pernah sering ya dilakukan pembulian, penghadangan. Sementara kalau kenapa si AHY ini mendapat skor 5, karena ada orang yang ingin merusak daripada partainya, ingin tahu-tahu nggak membuat, pengen jadi ketua umum dan segala macam. Sementara kalau Sandi ini sekali di dalam karena jadi wakil presiden saja ya. Habis itu ditarik jadi menteri sebagai obat daripada kerugian yang diperolehnya saat menjadi wakil presiden, cawapres yang tidak berhasil ya. Kemudian dari sisi pengalaman politik ya, pengalaman politik di sini yang dialami oleh pasangan 1 ini tentunya kita sudah paham selama di pemerintahan ini dia banyak diteror oleh pendukung-pendukung pemerintahan ini ya. Yang kedua, AHY apalagi karena dia tidak masuk di dalam pemerintahan, karena memang tidak dikehendaki ya. Yang tidak menghendaki siapa tentunya kalian sendiri tahu. Kemudian dari sisi ini nomor 3 itu skornya adalah 4. Baik, kalau kita jumlahkan di sini adalah 125, 125 dan 100. Sehingga total keseluruhan pasangan 1 ini adalah 450, pasangan 2 500 dan pasangan yang ketiga 445. Sama, jadi total prestasi kerja ini masing-masing masih masuk di dalam level high ya, masih level high. Baik, dari kedua indikator atau parameter ini kalau kita gabungkan dalam GA matrix, gambarannya adalah seperti berikut. Jadi rekan-rekan semua, ini adalah hasil pengukuran yang telah saya lakukan untuk mengetahui kekuatan daripada pasangan Sandi ya. Di sini nomor 2 ada di puncak ya. Jadi ini sangat signifikan. Sementara di bawahnya disusul yang nomor 1. Yang ketiga adalah memang yang nomor 3 ya. Nomor 3. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi dari daya tarik pasar, prestasi kerja itu menghasilkan satu posisi. Jadi tapi masing-masing masih ada di biru ya. Artinya di biru ini menjanjikan untuk dijadikan pasangan.
Ya minimal kalau nggak jadi pasangan nanti jadi menteri gitu. Baik, kita melihat satu gambarannya seperti berikut. Jadi dari 3 pasangan Anies ini yang sudah saya diskusikan, saya gambarkan dari awal, ada Anies Uas, ada Anies AHY, dan ada Anies Sandi. Selanjutnya yang akan terjadi adalah seperti berikut. Di sini AHY dan Anies atau Anies dan AHY menduduki ranking yang pertama. Kemudian Anies dan Uas menduduki ranking yang kedua. Sementara Anies dan Sandi menduduki ranking yang ketiga. Sehingga saran yang paling baik adalah yang digunakan oleh Anies ini pasangannya adalah AHY. Sementara untuk pasangan dengan Uas dan pasangan dengan Sandi itu bisa diabaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.